beda nih sama Windows 10 nih. Perubahannya besar kayaknya dia. Kayak terutama dari segi security, keamanan. Ya, jadi dia benar-benar nambah fitur, ada fitur keamanan yang kita mungkin saya belum tahu, kalau saya belum tahu jujur. Kayak kemarin kita coba untuk apa namanya? eh apa ya, Samba yang tanpa password dia tetap pakai password gitu. Padahal harusnya di Sambanya itu udah tanpa password gitu, tapi tetap minta password dari Windows 11 ya. Tapi kalau saya coba Windows 10 mau dia tanpa password. Wah, berarti Windowsnya nih ya kan masalah, bukan dari settingan konfigurasi si Linux kita gitu. Oke, jadi di sini kita ada dua ya, dua metode penyerangan ya. Jadi kita sistemnya nyerang dulu, nanti pas formatif, nanti baru hardening ya. Jadi formatifnya kamu ngerapihin dari serangan-serangan itu gitu. Jadi pertama ini sekarang nyerang, kamu udah tahu, oh kalau ininya dibuka ini bisa masuk gitu. Nanti di formatif tugas kamu ya tadi hardening, nambelin gitu, yang kemungkinan tadi bisa teratasi. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini sudah terlihat semua ya. Nah, Sudah, Pak. di sini kan ini saya udah bagi ini yang buat anak malam server pro. Ini namanya pro tuh server produksi. Nah, biasanya di perusahaan tuh namanya ada server produksi sama server development gitu. Jadi hati-hati nanti kalau di server produksi itu bukan tempatnya kita ajang tes, nyoba-nyoba gitu. Kalau mau nyoba-nyoba nanti di server development. Ya, tapi karena ini buat belajar ya nggak apa-apa kita coba-coba di server produksi. Cuma sekedar tahu aja bahwa nanti di perusahaan tuh ada yang namanya server produksi. Nah, ini jaringannya saya buat nggak bridge lagi, tapi di host only. Fungsinya biar apa? Fungsinya kemarin di bridge dia bingung nih si Windows saya gitu, karena dia bridge ke wireless ya, jadi connectnya ke wireless, jadi dia tidak connect ke secara Ethernet ya dengan jaringan si ini nih, si apa PM-nya ini, virtual machine-nya. Dan dia tidak terkoneksi juga secara virtual hostnya, virtual box-nya ya, virtual box Ethernet-nya. Jadi koneknya malah ke wireless-nya, dan itu apa, koneksi cuman tidak terjadi satu jaringan yang full gitu. Nah, kali ini kita buat host only. Ya, host only itu nanti biar dapat akses internetnya, host only itu paham ya? Host only itu si PM ini dia terkoneksi ke sini. Nih, ke sini nih. Virtual box-nya. Nih, ke virtual box ini, Ethernet ini. Ya, jadi benar-benar dia terkoneksi ke Ethernet virtual box yang ada di Windows-nya. Jadi bukan connect ke sini, ke apa device-nya si ini ya, Windows-nya ya, ke Wi-Fi-nya enggak, tapi dia connect ke sini. Nah, sekarang kan kalau connect ke sini dia nggak bisa connect internet. Kalau kemarin connectnya ke sini bisa connect internet karena dia satu jaringan ya dengan si internet ini. Ya, sekarang biar bisa gimana? Ini sistemnya share. Jadi di sini klik ini udah di share sama saya. Sebelumnya gini. Sebelumnya ini di bagian sharing nih nggak ada. Nah, jadi sebelumnya begini. Jadi tinggal klik kanan, properties, di bagian sharing. Nah, ini tinggal dipilih. Nah, ini pilih yang virtual box. Ini bisa namain VBox. Internet VBox. Nah, biar nanti di sharing ke sini. Jadi internetnya di sharing ke sini. Tuh. Oke. Nah, di sini dibilang when internet connection sharing is enabled, your LAN adapter will be set to use. Nah, IP address. Jadi nanti secara otomatis Ethernet ini, Ethernet VBox ini akan dimasukkan IP 192.168.137.1 secara otomatis ya. Jadi nggak perlu lagi di sini kita masukkan IP tadi. Nah, ini udah otomatis udah pasti ada nih. Nah, IP ini nanti jadi IP-nya jadi gateway-nya si server. Berarti servernya nanti segmennya sama, 137
saya buat di server 137.253. Kalau nanti anak malam 254, anak pagi 253. Gitu, dengan gateway 137.1. Nah, enaknya lagi kalau sistem host only seperti ini, kita tidak perlu merubah-rubah CVM-nya. Ya, CVM VirtualBox-nya. Ya, jadi ini di VM VirtualBox-nya akan selalu dapat 137 titik, misalnya tadi saya buat 137.254. Nah, internetnya misalnya saya berubah-berubah. Internetnya saya sekarang kan di rumah saya nih koneknya ke segmen 1 nih. Nanti misalnya saya ke kampus atau saya tethering pakai handphone. Ya internetnya buat segmen 1, segmen berapa gitu. Nah, tentunya kalau segmennya berubah berarti VM-nya, ya VM servernya sama VM nanti kali Iya, iya. Linux-nya harus dirubah. Bener-bener. Gitu. Itu kan ribet ya. Nah, yang enak itu kita internetnya pakai apapun, koneknya tetap VirtualBox-nya, yang VM VirtualBox-nya, yang server maupun yang kali Linux-nya tetap 137 segmennya. Nah, itu ya. Oke, dah lanjut. Ini sudah saya rubah nih. Ini udah diupdate nih, barusan diupdate. Nah, ini saya tinggal kita tambahkan toolsnya. Yam install. Ini ada di sini ya, di modul. Nih, kita tambahkan toolsnya ini di modul sini nih. CentOS. Nih, yang terpenting ini CentOS ini kan turunan Red Hat ya. Dia ini kosongan, beda sama si Ubuntu. Ubuntu tuh fitur-fiturnya biasanya sudah ditambahin include. Nah, kalau si CentOS nih kosongan. Gitu. Jadi memang kita harus tambahin sendiri manual. Nah, nih kita tambahin ini. Ya, install Nano. Nano itu tadi browser ini text editor ya. Nih, kita kecilin deh biar gampang dibacanya. Ya, install Nano. Wget ini buat download manajernya. Kurt ini yang biasanya buat aplikasi jaringan. Ini bisa apa bisa buka web ya dari Kurt. NetTools ini fitur toolsnya network. Nah, ini juga sama, LSOF juga fiturnya network ya, aplikasi network ya, utility-nya. Ini udah kita install. Oke, ini udah. Nah, ini untuk ini saya clear. Sekarang kita pakai nano etc hostname namanya. Nah, ini namanya kan masih default nih, kita rubah, masih ingat ya. Tergantung kalau server ini apa dia jadi server utama, jadi domain utama, ya udah di sini nama servernya aja kita masukin, nama server terus domainnya apa. Tapi kalau server ini di bawah lagi ada server domain, nah ini berarti kita masukin dia jadi subnya. Ya, jadi misalnya ini jadi subnya nih, saya kasih nama nih server TI19A. Ini aja, nggak usah katakan server lah, S saja biar kebanyakan S. TI19A. Nah, ini di bawah domain binainsani.lokal. Itu berarti ada lagi nih server Bina Insani itu. Ya, server domain Bina Insani itu. Oke. Kalau sudah selesai, ini kita simpan. Nah, terus kita siap lagi yang hostnya, nano etc host. Nah, yang atas nggak usah, karena atas loadback, yang bawah kita hapus. Ini kita masukin IP-nya 192.168, ini 137, ini saya udah rubah tadi ya, 253. Nama servernya tadi ini biar jauh aja nggak apa-apa ini mah. Tadi nama servernya apa? S besar TI19A .binainsani.lokal. Nah, ini saya tulis lagi server TI19A. Nah, ini Ctrl X, yes. Nah, ya ini pemetaan ya, udah tahu ya. Nah, ini selanjutnya kita akan disable Selinux. Ya, Selinux itu fitur keamanannya, tapi kita disable dulu. Kenapa? Biar keadaan servernya nggak aman dulu.
etc sysconfig c linux. Nah ini kan enforcing nih. Nah ini kita ganti. Ini kita dalam keadaan di depan server nih, harusnya nanti kita ini ya, kita remote, tapi nggak apa-apa dulu, kita depan server nih. Terus firewallnya kita service. Ini kan kalau awalnya gini, firewall di status, ini awalnya running, nah berarti kita stop. Nah terus kita disable si firewallnya, sistem ctl firewall di disable dulu, disable firewall di. Nah sekarang kalau kita cek lagi status, nah dia sudah dead. Ya nggak apa-apa, nanti ini dalam keadaan kebuka dulu. Nanti kalau misalnya dalam hardening kita bukain, baru kita pilih-pilih mana yang harus kita tutup, mana yang harus kita buka. Jadi sistem firewall itu nanti ada dua ya. Kita bisa tutup semua terus buka apa yang kita harus buka, atau kita buka semua terus baru tutup apa yang kita harus tutup. Nah sebenarnya secara efisien itu mendingan tutup semua baru buka apa yang mau kita buka ya, jadi kita nggak banyak rubahnya ya, jadi tutup dulu baru buka apa yang kita butuhkan dibuka gitu. Nah ini kalau sudah, ini kita harus reboot biar ini berubah juga nih. Nah, nanti selanjutnya kita tinggal pakai putih. Ini kita tinggalin servernya, berarti sekarang kita pakai putih. Oke, SSH ya. SSH ini udah otomatis ada, jadi nggak perlu kita install apt yam install open SSH server, itu udah nggak usah karena udah ada. Atau mau diupdate boleh, tapi update itu udah pasti ke update ya ketika kita yam update. Jadi sebenarnya urutannya gini. Nah ini karena kamu mahasiswa kelas pagi, jadi harus tahu. Pertama kita install server. Nah kedua kita konfigurasi IP yang terkoneksi internet. Nah, plus di tes internet. 3 kita update. Nah, 4 baru kita remote. Nah gitu. Nah kita sekarang tahap remote 92 168 137 253. Nah ini dia save. Nah ini kalau kecilan saya gedein lagi. Oke, ini langsung aja root. Ini sebenarnya juga nggak boleh begini nih, karena harusnya kita login itu nggak boleh login pakai user root, harusnya login pakai user biasa dulu. Karena kenapa? Karena ini bisa di sniffing nih gitu. Jadi kalau orang tahu, orang lihat, wah ini si server bisa langsung bypass lewat root nih ketika login kita ke remote. Nah, harusnya nggak boleh, harusnya user biasa dulu baru kita login secara baru root, masuk ke root. Oke, ini udah berubah nih nama servernya STI19A udah. Nah sekarang kita install si sambanya, yam install samba. Nah, biar semua install pakai bintang. Ada cuman 29 mega kecil. Nah ini kita skenarioin. Skenarionya gini, ini servernya server kampus deh, server kampus, server anak TI 19A. Nah anggap ini perusahaan nih, TI 19 ini nama perusahaan. Nah di dalamnya ada direkturnya misalnya Ismail. Nah ini direktur. Terus ada bagian marketing ya, marketing. Nah, marketing misalnya orang-orangnya ada siapa sih, si Altaf ya, ada si Daniel,
Misalnya ada Daniel. Terus ada lagi si Altaf. Terus ada ya dua dulu. Nah, yang ketiga ini ada divisi teknisi. Nah, teknisi misalnya ada si Tommy, ya Majen Tommy. Nah, terus ada satu lagi si Rahmat. Nah, udah dua dulu lah biar nggak buyang. Nah, si folder marketing ini berarti bisa diakses sama grup marketing, di dalamnya Daniel Altaf. Nah, nanti fungsinya grup itu adalah tempat di mana user yang mempunyai hak akses yang sama. Ya, jadi kalau nanti diatur, nggak perlu ngatur masukin orang Daniel Altaf. Misalnya nambah orang baru nih, orang marketing. Misalnya tambah si yang cewek siapa sih yang cewek? Yang cewek tinggal di TI9A. Belum ada si ini. Ya, misalnya tambah Dimas deh. Tambah Dimas. Nah, Dimas nggak perlu lagi kita masukin, tapi Dimas kita masukin ke dalam grupnya marketing, nggak perlu masukin ke permissionnya sambanya. Nah, begitu. Oke. Nah, kita mulai nih. Ini kita clear. Nah, kita masuk ke home biar gampang. Di sini kita buat mkdir data center namanya. Mkdir data center. Nah, di sini ada data center. Nah, di data center ini ada buat data marketing, data teknisi. Nah, udah deh ya. Nah, sekarang kita keluar di sini. Nah, di sini di luar sini saya clear dulu. Ini permissionnya gini kan. Di data center ini permissionnya si root ini boleh semua. Si grup ini cuma XR aja. Yang othernya cuma X doang. Nah, ini kita pengen semuanya bisa. Ya, berarti kita pakai chmod. Kenapa semuanya bisa? Termasuk execute ya. Karena execute ini ada di aplikasi. Ini Samba ini aplikasi. Jadi nanti si data center ini kan diakses lewat aplikasi Samba. Berarti dieksekusi. Nah, makanya kita tambahkan execute-nya gitu 77. Kalau kita cuma tambah RW, read dan write, nanti tetap nggak bisa diakses si foldernya ini. Karena foldernya ini data center ini ya ini masuk ke dalam nanti diakses lewat aplikasi Samba. Nah, ini kita tambahin min R itu rekursif turunan ya. Jadi di dalam data center tadi kan ada data marketing sama data teknisi. Jadi otomatis si data marketing sama data teknisi ini permissionnya juga sudah 777 data center. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini udah. Nah, ini kepemilikannya kan masih punya root, grupnya punya root. Nah, ini kita ganti. Jadi grupnya punya siapa aja. Nanti kita tidak bermain permission di ranah di ranah yang ini ya, di ranah foldernya, tapi nanti di ranah si sambanya, bukan chowner. Nah, chowner ini share rekursif, ini namanya nobody, nggak punya siapa-siapa. Ini juga nobody untuk data center. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini nobody yang tadinya punya root ya. Nah, kalau udah, sekarang kita masuk ke rootnya, ke si sambanya, etc samba. Saya clear dulu nih. Nah, ini yang harus kita backup. Ini cp smb.ori. Nah, ini kita berantakin nggak apa-apa karena yang ini aslinya udah ada di sini. Ya, sekarang kita berantakin yang ini nih, konfigurasi ini. Nano smb. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa tambahkan sini data marketing. Nah, ini strip aja deh. Data marketing
ini bisa ambil dari atas saja. Nah, lokasinya tadi ada di home, terus data strip marketing, data center dulu, baru ada data strip marketing. Ini nggak perlu, ini buat browse able, yes, read only nya yes, boleh dibaca artinya. Oh, tadi nggak apa-apa, kita tinggal belum buat usernya, nanti kita buat usernya. Nah, ini kita buat sini valid usernya ini tinggal tambahin plus, berarti nanti grupnya marketing sama si Ismail ini direktur nih. Nah, ini kita bisa masukin lagi marketing grupnya. Create marksnya kita pullin aja 777, trade marksnya juga sama. Oke, ini udah write able belum ya? Dah, ini guess oke, nggak usah guess oke, no. Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa nih. Oke, dah, karena sudah ada valid user ya. Nah, ini sekarang kita buat lagi yang untuk teknisi. Copy aja, ini tinggal diganti jadi teknisi. Ini teknisi. Oke, sudah ya. Nah, ini kita simpan. Nah, sebelum ini kita buat dulu user sambanya ya. Nah, ini kan ada tadi modulnya tadi. Nih. Nah, ini ada user ya, user add. Nah, user add has been no login, artinya kita buat user yang dipakai nanti bukan buat loginnya ke dalam si server Linuxnya, tapi buat login ke si Samba. Jadi nggak perlu login ke si server. Ya, tadi kan user login itu your root sama ini kan. Nah, ini tadi saya buat ada user namanya server pro. Nah, bentar nih, kita cek dulu ya di home. Nah, di home ini ada, ini kan folder yang tadi kita buat ya. Ini ada folder namanya server pro. Server pro ini sebenarnya user, namanya user server pro. Jadi ada dua user root sama user server pro. Ya, itu yang bisa login ke dalam si server. Tadi kita loginnya kan langsung pakai root. Ya, sebenarnya kita bisa pakai user super pro dulu, server pro dulu, baru nanti naik ke user root. Gitu. Nah, sedangkan yang user-user yang kita buat di sini nih, ini adalah user yang tidak bisa login ke dalam server. Dia login nanti ke aplikasi Samba gitu. Makanya dibuat sini no login. Nah, ini saya copy aja dulu biar cepat. Ini, nah ini kita kasih nama berarti Ismail. Siapa lagi tadi? Tommy ya. Terus siapa lagi? Altap nulisnya gimana sih, Tap?
Altaf. Nah, terus apa lagi? Ada Daniel Rahmat ya, Daniel Rahmat. Daniel terus Rahmat. Nah, sekarang kita buat password nih. Nanti password ini di hacking biar nanti yang kita hacking ya si Ismail nih, karena dia si Ismail yang utama, kita Ismail dulu kita hacking karena dia bisa masuk ke semua kan. Nah, nanti yang lain-lainnya kita hacking baru. Nah, berarti kan kita buat password. Passwordnya adalah di sini nih gpasswd. Nih, smb passwd. Nah, password Samba ya, bukan gpasswd, smb passwd. Ini min A si Ismail dulu. Nah, makanya kita nggak boleh buat password yang gampang-gampang. Nah, kita sekarang buat password yang gampang-gampang dulu. Nanti metode hacking kita adalah brute force. Brute force itu nanti cuma nyocokin si kita punya database password. Nah, tapi kita nggak tahu dari database password itu yang beneran password aslinya yang mana gitu. Nah, ini kita buat misalnya gampang-gampang dulu. Ismail, passwordnya Ismail 123 Ismail 123. Nah, ini sudah. Terus buat lagi si Tommy, misalnya Tommy 123. Terus buat lagi si Altaf ini 321. Buat lagi si Daniel, maksudnya Daniel misalnya 456. Satu lagi Rahmat passwordnya 654. Nah, yang beda tuh cuman si Ismail doang. Nah, password ini sekarang kita buat dulu. Nah, jadi di password ini sekarang kita buat dulu nih. Masukin aja, nggak usah kita tulis usernya. Misalnya tadi 123 321, terus 456 654, terus tadi Tommy ya, Tommy doang. Terus lagi ada Ismail 123. Nah, ini kita kan nggak tahu nih bahwa ini password ini adalah password milik siapa kan gitu. Awalnya kita nggak tahu lah gitu, anggap kita nggak tahu. Oke, ini nanti kita buat namanya tabel atau database password. Nah, selanjutnya kalau sudah nih, nah kalau sudah ini kita, oh ya di sini ada ini ya, sebenarnya ada peto file. Jadi bisa juga kita membatasi. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu nggak boleh, ini kan data center, mentang-mentang data center dia naruh data pribadinya, kayak misalnya MP3, 3GP, MPEG, JPEG. Nah, ini nggak boleh diupload. Exe, nah Exe ini kan virus nih biasanya nih, atau misalnya aplikasi dia. Nah, ini kita nggak boleh. Ini bisa kita buat ini peto namanya. Nah, ini kita bisa tambahkan ya. Tadi saya kita langsung masuk aja nano etc Samba SMB. Nah, di sini tinggal kita tambahkan aja nih veto files pakai S ya, files. Terus ini bintang titik exe gitu kan ya. Terus bintang titik jpg, terus bintang titik png, bintang titik mpg, nah bintang titik mp3. Dah gini. Nah, ini nggak boleh nanti diupload. Kalau doc Excel nggak boleh.
ini kita copyin aja, tunggu ini di bawahin dulu. Oke. Nah, ini kita simpan. Nah, sekarang kita tes pump. Nah, ini oke ya, loaded file source oke, berarti nggak ada error. Kita masukin script ininya. Nah, sekarang kita tinggal aktifkan aja sistem ctl enable nmb smb, terus udah ya, itu doang. Lagi ada nggak? Oh, startnya belum, tadi enable, sekarang start nmb start smb. Nah, servicesnya. Nah, sekarang kita tes ya. Tesnya berarti kita tes dari sini. Kita ping dulu, coba 192.168.137 titik lah. Ping 192.168.137.253. Nah, ini bisa. Oke. Sekarang kita ini pakai user Ismail ya. Ismail itu Ismail 123. Nah, masukkan ini ke marketing. Nah, bisa nggak email? Wah, ini nggak bisa, kenapa nih? Data marketing, coba ke teknisi. Bisa. Oh, berarti ini di marketing nih ada masalah nih. Kenapa nih marketing? Coba kita cek lagi. CD home, ini home ya. CD data center. Marketing namanya. Nah, ini kita benerin dulu. MP dari data marketing jadi marketing. Marketing ya. Coba tadi yang di Samba udah bener belum? Marketing ya, benar, sip. Berarti tadi salah situ doang. Ini kita nggak usah restart lah, ini tinggal di refresh aja harusnya. Kita refreshnya nggak ada. Close aja deh, terus kita ulang lagi, connect. Nah, ini bisa ya. Nah, ini kita tambahin sini punya si Mail data. Nah, Mail kan berarti harus bisa semua ya. Ini Mail bisa. Nah, tuh bisa semua ya. Nah, termasuk dia punya, otomatis dia akan dibuatkan data Ismail. Ya, di folder Ismail dia akan buat otomatis akan buat. Nah, berikutnya kita akan hacking si Ismail ini ya. Caranya berarti kita aktifkan dulu si servernya. Ya, si Linux-nya. Pak izin tanya Pak, Ya. untuk berperkara Linux-nya network
network di VirtualBox-nya VirtualBox host only adapter juga ya? Iya, betul. Oke Pak, thank you Pak. Oke. Oke, nah ini udah masuk ya. Berarti si Pbox-nya juga harus IP-nya Pbox. Si Linux-nya harus ini ya. eh, apa namanya? Nah, 137 segmen. Nah, jadi kalau kita ping ke sini harus udah bisa 92.168.137.253. Nah, ini udah bisa. Oke, ini udah bisa. Ini boleh masuk ke root, boleh sudo su. Nah, di sini saya udah buat catatannya. Ini hacknya dikit banget, simpel nih cara hacknya nih. Nah, ini pertama kita siapin dulu namanya tadi yang tadi password tadi. Ya, saya buat di home. Berarti di home, saya clear ya. Di home cd home. Nah, di sini saya buat folder. Nah, ini udah ada nih folder password nih. Nah, ini kayak yang semalam, anak malam. Nah, cuman dikasih ini buat ini beda. Nah, no buat lagi password pas TI19A ya. .txt. Nah, di sini kita masukin yang tadi. Nah, password tadi 321 123 Ismail 123 456 Tommy ya kan. Terus ada 654. Bisa ada yang begini. Pokoknya ini masukin aja kemungkinan password. Dan ada orang yang buat password begini. Nah, ini bahaya nih karena orang udah tahu nih. Nah, ini kita yang manualnya ya. Sebenarnya ada lagi yang lebih kerennya lagi ya. Jadi dia ditanya-tanya dulu, ada aplikasi lagi. Jadi ada dua sistem. Jadi social engineer sama pakai situ ini. Jadi bisa ditanya. Jadi ada yang tanya begini, hati-hati. Nah, misalnya namanya siapa? Ismail. Nanti masukin ke aplikasi. Terus tinggal di mana? Masukin. Tanggal lahirnya berapa? Nah, masukin. Terus punya hewan piaraan nggak? Nama hewan piaraannya siapa? Namanya. Masukin. Punya anak nggak? Masukin. Nah, terus pernah kota apa yang disenangin? Masukin. Nah, nanti tuh yang kita masukin ke aplikasi tuh aplikasi pinter. Nanti dia akan buat nih kemungkinan password yang akan keluar gitu. Makanya jangan sampai kita buat password itu yang menandakan diri kita gitu. Kalau bisa yang di luar. Jadi kalau karena kita nggak sadar, karena orang nanya itu kita nggak sadar. Nah, kita yang orang nggak mungkin nanya apa gitu. Nah, yang kemungkinan orang nggak nanya tuh apa misalnya, ya apalah yang mungkin yang orang nggak mungkin nanya. Misalnya orang nggak mungkin nanya uh, kalau saya biasanya buat password begitu ya, yang nggak mungkin orang nanya. Kayak misalnya saya suka sama uh, ini apa apa kartun. Nah, itu nggak mungkin dia nanya kartun gitu. Nggak mungkin dia nanya anime kesukaan kita, nggak mungkin. Nah, itu biasanya saya jadiin password yang kayak gitu-gitu gitu. Atau yang di luar ekspektasi, saya bisa buat password nama masjid. Nah, biasa saya gitu, ada di nama masjid misalnya di mana gitu, ini bagus nih saya buat password. Nah, gitu.
karena nggak mungkin orang nanya itu ke saya gitu kan, nggak mungkin nanya masjid nama-nama masjid. Nah itu biasanya nama-nama kayak gitu biasanya saya jadiin password, karena kalau takutnya ada orang yang nanya-nanya itu nanti jadi social engineer gitu. Oke ya, sudah paham ya. Nah ini kita langsung simpan, yes. Nah sekarang metodenya tinggal gini doang. Pertama kita mau tahu dulu, ini boleh di nmap dia ini pak, kan kita udah tahu nih server kemarin kan udah kita sosial kita pakai teknik itu kan, apa namanya, information gathering. Nah kita pengen lebih tahu lagi dia ini OS-nya pakai OS apa, terus aplikasinya apa aja di server ini. Nah ini kita bisa kita nmap lagi, nmap ini min a, ini udah nih semalam nih, tinggal diganti ini aja nih. 192.168.137.253. Nah ini kita enter. Nah nih ini cuma buat memastikan aja nih bahwa target kita 253. Astagfirullahaladzim. dua lima 253. Nah ini bisa kelihatan. Nah di sini hasil dari nmap-nya menerangkan bahwa target kita 137.253, dia ada SSH. Nah ini sifatnya terbuka, SSH-nya versinya Open SSH 7.4 ya, 7.4 ini terbaru nih. Nah ini fungsinya kita tahu versinya, karena ada juga bug itu di versi yang lama. Nah di versi terbaru udah nggak ada tuh bugnya, udah dibenerin gitu. Jadi ini bisa juga kita cek, oh dia misalnya pakai versi yang lama nih, versi yang lama. Makanya ini si CentOS kita kan langsung kita yam update. Nah kalau misalnya kita nggak yam update pasti dia pakai versi yang lama nih. Nah ini bisa kita cari di internet, oh versi ini ada nggak di bug SSH versi sekian gitu misalnya. Nah terus ini kelihatan bahwa dia OS-nya Linux. Nih, Linux-nya pakai kernel 3 atau pakai kernel 4. Nah, dia juga nggak terlalu detail nih kernelnya. Nah, detailnya ya antara 3.2 sama 4.9. Tapi dia nggak tahu bahwa OS-nya adalah CentOS, nggak tahu. Dia tahunya ini Linux saja gitu dengan kernel ya sekian. Nah, berikutnya lagi dia juga tahu nih ada port 139 TCP. Ini net bias. Ini Samba. Nah, ini Sambanya. Nah, ini juga ada 445. Ini Samba juga net bias. Itu. Ya, jadi tahu nih kita. Oh, dia ada Samba sama ada SSH berarti. Nah, Sambanya ada yang versi 3 dan versi 4 ya tadi ya, lihat ya sini. Samba 4 atau Samba 3. Oke, nah ini udah tahu nih. Nah, sekarang berarti kita tinggal menargetkan si Sambanya ya. Nah, sebelumnya kita tahu dulu orang-orang di dalam sini siapa aja orangnya. Itu tadi, oh tahu saya namanya Ismail, tapi saya nggak tahu passwordnya Ismail kan gitu. Nah, ini ada tools yang namanya Metasploit. Nah, ini kita tinggal jalanin aja nih. Nih, MSF console. MSF console. MSF console. Nah, ini Metasploit ya. Metasploit ini ada fitur yang namanya ada teknik Blue Force ya.
dia lagi loading. Nah ini ada juga yang versi berbayar, yang versi berbayar lebih canggih lagi. Nah berikutnya di sini kita jalankan lagi scriptnya, nggak banyak, tinggal use auxiliary scan smb login, karena kita pengen ngelihat ini ya, smb loginnya apa. Berarti kita menggunakan use auxiliary smb scanner dulu, use scanner smb smb login smb di tab aja nih login. Oke. Nah berikutnya sebenarnya kita bisa langsung aja ini nih, kalau kita nggak tahu kita bisa lihat show option ya. Kalau kita langsung tahu kita nggak usah show option lagi, kita tinggal set. Jadi kalau mau show option bisa tinggal show option. Nah di show option ini banyak tools-toolsnya lagi, tools yang apa berikutnya kita mau pakai apa. Nah tools berikutnya kita sebenarnya kita pengen menggunakan ini RH host ya. RH host ini adalah target hostnya ya, jadi kita akan menargetkan untuk si sambanya nih ya, untuk si servernya, server sambanya tadi. Nah jadi kita pakai yang ini RH host yang kita targetkan, langsung set RH host, langsung kita targetkan 192.168.137.253 ya Allah 253. Nah ini udah jadiin target nih. Selanjutnya si target ini ya kita tinggal masukkan yang tadi database yang tadi kita ini, yang tadi udah kita buat. Nah berarti ini kita bisa kayak tadi lagi, kita set nih seperti di sini. Set. Oh ya, sebelum kita set ini, kita set dulu si SMB usernya. Nah, kita udah tahu nih set SMB user nih, SMB user user, nama usernya tadi si Ismail, kita targetkan ya, di server ini ya, kita targetkan untuk user sambanya, usernya si Ismail. Nah ini udah ditargetin. Nah baru kita udah punya tadi database password. Nah si Ismail ini passwordnya apa gitu yang keluar. Berarti kita di sini tinggal masukkan set password file. Ini ada di mana tadi, ada di home, terus ada di password, terus ada di password TI ya. Nah ini, nah terakhir ini kita tinggal buat setternya. Jadi ada 10 kali kemungkinan ya, kalau misalnya nggak ketemu atau dia akan cari sampai 10. Kalau udah ketemu di ketiga ya udah, berarti langsung set 10, kita buat 10 kemungkinan. Nah baru kita jalankan nih, tinggal run aja. Nah ini kita tinggal run. Oke kita cek. Nah nih komplit nih, sukses. Nah jaring sukses. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5. Nah di kelima mau tahu nih passwordnya adalah Ismail123. Bener kan? Yang ketiga ya. Keren pak. Kan? Gitu. Padahal kita nggak tahu nih, random nih ya kan, kita masukkan kan tadi ini nih. Saya tahu dia adalah Ismail123 itu. Nah ini metodenya udah cepet banget kalau kita buat password. Nah ya jadi kita buat kesimpulan, nah jangan buat password yang sesimpel ini gitu. Jadi buat password lah yang serumit mungkin, dan tadi jangan buat password yang mengidentifikasikan diri kita, tadi nama, tempat tanggal lahir, nah itu jangan ya kan, alamat, nama anak, nama istri misalnya kalau udah berkeluarga, terus nama hewan peliharaan, terus nama misalnya makanan favorit, nah itu janganlah gitu. Jadi kalau bisa buat password itu yang jauh dari ekspektasi orang nanya, karena orang nanya itu belum tentu buat kebaikan nih, bisa juga nanya dia buat masukin
ke tadi, ke tabel ini, ke tabel eh, kemungkinan password gitu. Oke, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Nah, satu lagi ini kita akan bahas telnet. Nah, ini kan nanti berikutnya kita akan hacking si SSH, tapi berikutnya sama metodenya, sama pakai brute force. Tapi yang sekarang kita akan hacking adalah telnet. Nah, telnet berarti kita harus install dulu nih ya. Jadi di sini kita harus install dulu. Jadi kan kita sekarang kan remote-nya pakai SSH. Nah, bagus pakai SSH, tapi yang nggak bagus itu kalau kita install pakai telnet. Ini cuman ini aja, cuman ngebandingin aja kalau kita pakai telnet bahayanya seperti apa. Nah, ini telnet tuh udah diinstal ya. Nah, ini ada ini ya. Kita tinggal login aja. Misalnya saya login ya. Tetap di sini ya, di sini nih, di Linux-nya. Saya di Linux saya login sini telnet. Misalnya saya sebagai administrator 137 titik berapa tadi 253. Oh, ternyata udah aktifin ya. Telnet tuh aktifin mana sih? Aku jadi dulu install telnet. Nah, nih. Nih, telnet ya. Tinggal dibuat nih. Nah, ini usernya ya. Kita buat lagi deh. Ini buat user X. Misalnya di sini admin, passwordnya admin, katanya admin. Oke dah. Nah, ternyata udah dibuat, udah diinstal, tinggal kita aktifkan. Enggak sih, aktifkan. Tes.
tadi pakai tadi ya, admin, passwordnya admin 123. Admin 123. Oh mau saya pakai langsung aja pakai root nih. Nah oke. Nah seterusnya kita pakai telnet ya, tes dari sini, dari si Linux nya. Saya clear dulu. Ini telnet 192.168.137.253. Oh ya, gini coba, gnl, passwordnya root, usernya root. Mau coba dari sini. Ini udah saya aktifin ya si Windowsnya, telnetnya, telnet 137.253. Oh ada jalan. Sistem ctl telnet status. Udah ada. Oh telnet servernya belum. Tadi telnet client ya. Ternyata ada telnet servernya nih. Telnet server. Nah, oke. Telnet tuh ada telnet client sama telnet server ya. Client tuh yang di Windows nih, berarti client. Oke, dah sekarang coba yang langsung ke ini deh, sini. Oke. Ini kita coba lagi telnetnya. Ini telnet bisa dihacking juga, Pak. Iya, telnet bisa paling gampang nih hacknya. Makanya nggak boleh pakai telnet, harus pakai ini. Putih, Pak ya. PSSH ya. Ya. Udah ada. Bener. Nah, ini mau nih. Oh ya tadi telnet servernya kan belum diinstal kan. Sekarang udah diinstal, udah bisa diaktifin. Oke, dah. Pasti bisa nih. Kita jalanin di sini. Nah, ini jadi misalnya saya admin nih. Saya nge-remote nih, nge-remote si servernya ya, pakai si ini ya, inilah. Pakai Windows juga bisa sebenarnya. Cuma saya pakai ini aja pengen. 2168.137.253. Nah, ini kan masuk nih. Saya masuk pakai user biasa dulu. Pakai usernya si tadi admin. Admin, passwordnya admin 123. Kok mau sih? Tadi admin kan? Atau pakai si ini deh. Alah. Pakai si server pro. Server pro. Passwordnya admin. Nah, ini masuk nih. Baru saya masuk ke root. Surut. Nah, passwordnya susah nih. Oke, walaupun susah nih passwordnya yang si root nih. Ini kita bisa dari sini. Nah, ini tinggal pakai Wireshark. Jadi kita intip package-nya. Nah, ini langsung kita jalankan aja. Ini simpel banget nih. Kita tunggu. Kalau dari sini dari Windows juga bisa, udah saya install Wireshark juga ada. Windows bisa ada juga ya versi Windowsnya.
VBook. Jalanin. Baru masuk nih. Lama banget lemot. Nah tuh masuk. Ini 253 nih kebaca nih protokolnya. Ke 255 berarti dia nge-broadcast ya. Di sini ke broadcast dia ke 255. Nah, ini dia ngelakuin nih printer sharing kan tadi. Printer sharing. Oke. Nah, UDP itu kan ini domain ya. Nah, 137.1 kan gateway. Nah, dia UDP. Dia berarti ke internet nih. Belum nih, ini belum membaca si paket telnetnya. Nah, sambil kita buka-buka aja lagi atau sambil kita exit. Coba kita buka lagi. Ini exit lagi. Ini saya clear. Nah, ini saya buka lagi. Saya telnet lagi. Tadi usernya server pro admin surut. Passwordnya kan susah nih. Nah, baik, walaupun passwordnya susah tapi kita pakai protokolnya telnet nih ketahuan ya, nggak perlu di brute force. Nah nih telnet teman ya. Nah ini udah kita tinggal ini aja telnet, kita filter telnet. Nah nih ini 137.253 ya, jadi source-nya ini ya dari sumbernya berarti kan saya nge-remote nih 137.100 kan nih si Linux saya nge-remote ke 137.253 menggunakan protokolnya telnet. Nah, tahu dia pakai telnet nih. Telnet nih berarti dia melakukan remote. Nah, kita pengen tahu dia user passwordnya apa. Tinggal di follow, terus di upstream. Nah, ini bisa langsung kelihatan. Tunggu, ini kok udah, ini udah sign out nih. Jangan yang sign out, berarti cari yang agak baruan. Ini coba di bawahnya. Kita cari-cari aja, follow. Ini udah exit, udah sign out. Coba di sini bawah. Udah sign out. Berarti yang baru itu di bawah nih. Oke, di sini coba. Sign out juga. Sign out semua nih. Ini kita terusin aja biarin. Nah, ini dia. Ini di passwordnya nih admin kawan. Nah, password rootnya Sangkuriang tuh. Root CentOS-nya Pak. Iya, root CentOS-nya Sangkuriang kelihatan tuh. Walaupun passwordnya ini kan kalau di Blue Force susah nih dapetnya nih. Nggak mungkin kan. Mungkin orang pakai password ini kan. Susah nih di Blue Force kalau pakai teknik yang tadi tuh. Nah, kalau pakai teknik ini ya kelihatan. Karena kenapa kelihatan? Karena sini sistemnya masih pakai telnet, tapi kalau SSH nggak bisa diginiin. Encrypt sama SSH. Telnet rentan gitu ya Pak? Iya, rentan. Makanya nggak boleh pakai telnet untuk remote server. Oke Pak. Oke, karena bisa di sini, bisa di sniffing. Ketahuan jadinya. Admin sama ini Sangkuriang. Sangkuriang juga susah lah kan. Oke, itu tadi materi kita kali ini. Jadi ada teknik pertama Blue Force, user Samba. Yang kedua adalah
sniffing menggunakan WireShark dari paket data dari protokol yang dipakai. Jadi kelemahan protokol telnet ini dia masih plain text, belum dienkripsi, sehingga bisa kita sniffing, kita intip paket datanya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada tanyakan? Saya Pak, ini Ya. kalau misalkan di CentOS Pak, user yang udah kita buat yang no login itu Pak, itu kan minta kredensialnya pas kita akses si IP Samba tersebut ya Pak. Tapi kalau saya nih Pak, itu akses kredensialnya tuh pas buka folder tersebut Pak. Jadi kayak apa ya, bingung saya Pak. Oh, ini Kenapa gitu Pak? ini berarti ini aja yang script yang ini nih. Tadi nih tiket etc-nya. Nah, ini di foto nih Mail nih. Oke Pak. Nah, ini mungkin ada yang kurang nih. Biasanya itu browsable. Browsable-nya belum ada atau browsable-nya no. Itu browsable berarti bisa di browsing, bisa di browse tuh si folder-foldernya. Lalu Pak, kredensialnya tuh pas saya pakai user yang udah saya buat, nggak bisa Pak. Nggak masuk juga. Iya, Nah, berarti buat coba usernya ini buat yang kayak tadi. Jadi yang no login. Jangan buat user yang buat login. Nah, tadi tuh. Nih, jadi kita buat usernya di sini ada yang no login. Ini udah ada nih di modul. iya Pak. Nah, ini yang no login. Nah, biar bisa buat jangan lupa buat user sambanya, password sambanya. Ini jadi artinya kita membuat ini kan buat usernya ya, user no login. Nah, ini buat password sambanya. Gitu. Biasanya belum buat password sambanya atau belum usernya bukan user yang no login. Gitu. Baik Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini saya akhiri ya. Ini saya mau upload sekalian. Iya, Terima baik Pak. kasih atas perhatiannya. Ini dijadiin tugasnya double ya minggu lalu karena agak banyak materinya. Ya, jadi doublein aja. Dibuat video tutorialnya sama kayak gini kayak saya. Ini tinggal kamu ikutin, pasti bisa lah berhasil. Kalau nggak bisa kita chat aja di itu grup. Oke, Baik. terima kasih atas perhatiannya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh.